Jadi agenda kedatangan saya pada hari ini ke Polda Metro bahwa kita akan membuat laporan terhadap akun-akun atau pihak-pihak yang selama ini sudah melakukan tindakan pencemaran nama baik, sudah melakukan pengancaman dan juga bullying cyber kepada anaknya Ruben Onsu. Jadi memang selama ini tertunda-tunda karena kita memang ingin mendata, memverifikasi semua akun-akun tersebut sehingga kita mudah ketika kita membuat laporan. Ternyata tidak mudah juga karena memang semuanya harus diperiksa dan diperhatikan oleh tim penyidik sehingga akhirnya dari jam 11 tadi baru selesai sekarang ya. Tapi semuanya sudah kami laporkan dan laporan kami juga sudah diterima dengan baik oleh pihak penyidik kepolisian kepada semua pelaku yang akun-akunnya kami laporkan lebih kurang 10 akun, baik itu Facebook maupun Instagram maupun video, itu sudah dikenakan pasal 27 ayat 3, junto 45, junto pasal 30, junto pasal 156 ya, karena ada unsur penistaan agama di dalamnya. Ya, jadi mengingat banyak pasal yang diterapkan dalam laporan kami dan juga mengingat banyak akun yang dilaporkan yang masing-masing memiliki spesifikasi dan perbedaan-perbedaan ucapan, head speech-nya berbeda-berbeda, ada yang ancaman, ada yang menghina agama, ada yang bullying, ada segala macam. Makanya tadi verifikasinya untuk memasukkan pasalnya itu yang tadi agak sedikit lama, tapi semuanya sudah berjalan dengan baik sehingga hari ini laporannya kita sudah diterima dengan tanda bukti laporan sebagai berikut ya. Jadi sudah diterima dengan baik. Kalau misalnya ada satu orang yang perbuatannya berbeda, itu kan sama, tetap dianggap satu, tapi pasalnya akan berbeda. Tapi ini semuanya berbeda-beda, karena yang mereka lakukan juga berbeda-beda. Ada yang dia itu pencemaran nama baik, ada yang penghinaan, ada yang penistaan agama, ada yang ancaman. Jadi memang kita harus mengelompokkannya sesuai dengan perbuatan yang mereka lakukan dan pasalnya juga harus dipilih sesuai dengan apa yang mereka lakukan. Seperti misalnya mau melakukan pembunuhan kan begitu ya. Terus kemudian ada yang bicara mengenai masalah kalau penistaan agama, Kristen lu kan begitu ya. Dan juga mengenai masalah bego lu kan banyak lah. Ya karena tadi terlalu banyak video yang tadi kita sampaikan, banyak akun yang kita sampaikan. Kalau mengenai masalah umur, kalau untuk akun-akun yang tidak ada bahasa gambar atau videonya kan kita tidak tahu ya. Kecuali yang kemarin ada di Lampung yang sudah minta maaf dengan kita tahu bahwa bahwa itu memang di bawah umur ya. Nah, tapi kalau dari video-video yang muncul itu memang kan kelihatan bahwa pelaku dia itu kan memang masih anak-anak di bawah umur. Tapi seperti yang sering saya katakan itu bahwa hukum itu kan tidak memandang usia seseorang. Ya karena ada ajas equality before the law, semua orang sama di mata hukum ya. Bahkan Indonesia juga sudah mengenal yang namanya aturan terhadap pidana anak. Hukum acara terhadap jika pelakunya adalah anak di bawah umur. Jadi itu tidak menghalangi jika memang pelaku kejahatan itu adalah seorang anak, dia juga tidak terbebas dari jeratan hukum. Nah, tapi kalau untuk misalnya akun-akun yang tidak ada bahasa gambarnya, tidak ada hal-hal yang lain, kita tidak bisa pastikan mengenai apakah itu anak di bawah umur, apakah anak orang yang sudah cukup umur. Jadi sama seperti yang sering dikatakan oleh Ruben, bahwa Ruben cukup strict terhadap anak-anaknya yang tidak diberikan gadget atau handphone, sehingga saya bisa simpulkan dari pernyataan Ruben, sejauh ini masih belum mengetahui apa yang terjadi di media mengenai serangan-serangan yang dilakukan terhadap dirinya ya, termasuk ada kata-kata anak pungut dan sebagainya ya. Tapi kembali lagi yang seperti dikatakan oleh Ruben ke teman-teman media juga dan ke saya, ini dilakukan oleh Ruben unsurnya adalah agar ini tidak terulang lagi. Ya ada upaya hukum untuk supaya orang tidak melakukan hal-hal yang melawan hukum. Itu yang pertama. Yang kedua adalah suatu saat, karena jejak digital itu kan susah untuk dihilangkan dan dihapus ya. Suatu saat jika kemudian anaknya sudah dianggap cukup dewasa dan boleh melihat gadget dan media sosial, dan dia menemukan hal-hal yang seperti sekarang kita laporkan, dia tahu bahwa Ruben itu sebagai seorang ayah sudah melakukan pembelaan terhadap sesuatu yang mencemarkan, yang menyerang anaknya.
damai itu tidak menghapus sifat pidananya. Cuma nanti mungkin dalam proses kita bisa sampaikan kepada pihak penyidik bahwa ada orang-orang tertentu yang memang sudah minta maaf dan kita juga sudah memaafkan. Karena ini delik aduan, mungkin nanti juga bisa untuk orang-orang yang sudah meminta maaf itu kita bisa bicarakan kan gitu. Tapi paling tidak ini adalah pembelajaran hukum sehingga orang-orang juga tidak sembarangan walaupun dia masih di bawah umur jangan melakukan hal-hal yang melanggar hukum.